Assalamualaikum semuanya dan hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Federica Anja Putrati dari kelas 8H nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perdagangan antar pulau, antar daerah dan antar negara. So, langsung aja ke penjelasannya. Kegiatan perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kegiatan perdagangan antar pulau atau antar daerah terlebih dahulu ya. Pengertian perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah dan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Faktor pendorong perdagangan antar daerah dan antar pulau. 1. Perbedaan faktor produksi. Faktor produksi adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi, misalnya sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan wirausaha. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki perbedaan faktor produksi sehingga terjadi perdagangan antar daerah. Pekalongan unggul dalam faktor produksi tenaga kerja dalam memproduksi batik. 2. Perbedaan tingkat harga. Adanya perbedaan tingkat harga antar daerah menyebabkan perdagangan antar daerah. Contohnya, harga batik Pekalongan asli di Pekalongan lebih murah dibandingkan di kota lain. Kondisi tersebut menyebabkan banyak orang langsung membeli batik Pekalongan langsung dari Pekalongannya. Tujuan perdagangan antar daerah dan antar pulau. 1. Memperoleh keuntungan. Tujuan perdagangan adalah memperoleh keuntungan dari barang yang dijual. Keuntungan didapat dengan menghitung harga jual dengan harga beli atau penjualan dengan biaya produksi. 2. Memperluas jangkauan pasar. Dengan adanya perdagangan antar daerah dan antar pulau, barang dapat dijual bukan hanya di pasar lokal, tetapi juga pasar di luar daerah. Manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau. 1. Menyediakan alternatif alat pemenuh kebutuhan. Adanya barang-barang di sekitar kita yang seperti jeruk pontianak dan apel Malang menunjukkan adanya perbedaan antar daerah dan antar pulau. Jadi, dengan adanya perbedaan antar daerah dan antar pulau, semakin banyak alternatif alat pemenuh kebutuhan. 2. Meningkatkan produktivitas. Adanya perdagangan antar daerah dan antar pulau menyebabkan permintaan suatu barang meningkat. Sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut, produsen diminta untuk meningkatkan jumlah barang yang diproduksi. 3. Meningkatkan lapangan pekerjaan. Meningkatnya jumlah produksi disebabkan meningkatnya permintaan, menyebabkan produsen akan menambah jumlah dengan tenaga kerja, sehingga lapangan kerja bertambah. Perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Aktivitas menjual barang dan jasa ke luar negeri disebut ekspor. Pelaku ekspor disebut eksportif, sedangkan aktivitas membeli barang dan jasa dari luar negeri disebut impor. Pelaku impor disebut dengan importir. Faktor pendorong perdagangan antar negara. 1. Memperoleh keuntungan. Bukan hanya perdagangan antar daerah dan antar pulau saja yang didorong atas dasar keuntungan. Perdagangan antar negara juga didorong atas dasar keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan didapatkan produsen jika uang yang didapatkan dari aktivitas ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi. 2. Perbedaan sumber daya alam, iklim, teknologi, dan biaya produksi.
Adanya perbedaan di berbagai bidang menyebabkan suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena banyak kebutuhan yang tidak bisa dicukupi sendiri oleh negara tersebut. 3. Memperluas pasar luar negeri. Perluasan pasar luar negeri ya. Untuk semakin meningkatkan keuntungan, produsen akan berupaya untuk meningkatkan penjualan. Salah satunya adalah dengan menjual barang ke luar negeri. 4. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat ini hampir semua negara melakukan perdagangan internasional karena hampir tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya. Sekian penjelasan dari saya, Federika Anggia Putranti, kelas 8H dan nomor absen 14.